tinggi, kami sudah siapkan kopi, menanti kawan datang kembali ke rumah sederhana kami ini. Ketika kita nanti bersua, ceritakan segala rasa tentang cinta, karsa dan karya, karena itu adalah suara anak pulau. Suara anak pulau. Suara anak pulau. Yeah, suara anak pulau. Namun saat itu warga menyambut mereka dengan lemparan batu dan petasan. Tertekan serangan ini, polisi kemudian maju mendesak warga, namun warga tetap bertahan dan melawan sengit, membuat polisi melepaskan gas air mata untuk memecah barisan. Di Rumah adat Toraja 300 tahun dihancurkan karena sengketa. Ini lagi berita hangat ini ya. Kan Bang Karman asli orang suku Toraja kan? Toraja. Toraja itu kan suku ya? Suku. Salah satu suku tertua juga. Salah satu suku tertua di Sulawesi Selatan. Iya. Bahkan dibilang 300 tahun. Kita kampungnya Karman. Betuang. Mantap. Di mana itu? Toraja apa? Ini lokasi kau di mana itu? Saya nggak di mana sih? Di ini ya. Daerahnya itu. Dekat apa itu ya? Kabupaten Tanah Toraja. Iya, luas. Tapi nama kampungnya. Nama kampungnya itu. Gak tahu dia di Rantepawa atau Makale. Iya. Bayangkan 300 tahun bangunan tuh. Kita belum lahir dia udah ada. Negara belum ada. Negara belum ada. Tapi memang kasusnya belum jelas ya kenapa. Ya, jelas tapi juga. kita belum tahu sih. Iya. Tapi Pastinya apapun kayak itu kan harusnya Tega, maksudnya Iyalah. tega sekali itu, tega sekali. Kalau kita ngelihat yang awam dalam segi perspektif kita yang orang nggak ngerti gitu, harusnya apapun alasannya bangunan itu kan harus tetap ada. itu sebagai salah satu bukti Jaga budaya. budaya. Iya. 300 tahun coy. Itu udah berapa keturunan di situ tuh ya? 6. Enam Apanya itu? generasi. Saya dengar berita katanya 6. Anak, cucu, cicit, buyut. Kok Itu dia, ya mau cuman dibangun kayak di situ. gila aja. Nggak tahu, ada Sampai- mungkin ada unsur lain kayaknya di situ. Yang ini juga ada itu yang Tapi- sekarang yang di Selong Belana, yang dia keruk, Iya. laut dia keruk. Kita lihat di Instagram itu, Belum bisa lihat saya itu. di pinggir, asli cuma 1 meter gitu. Oh, yang pasir yang Bali. Bukan di Selong Belana. Iya, Selang Belanak yang digali, yang dibikin bangunan pantai, hotel ya. Pantai dikeruk jadi hotel atau apa gitu. Ngamuk warga situ di video. Emang bener pesisir pantai, Bang, pinggir pantai udah. Ada aturannya 100 meter dari bibir pantai. Baru. Pantai Daerah publik dikeruk. tuh. Berarti artinya kalau kita punya duit apa aja bisa jadi dong. Yo, it's. Bisa. Iya kan? Semua. Iyalah. Bali, Tolkien. Manis talking. Kalau semua bisa ada kan. Jadi sebenarnya kalau bangunan itu tuh aslinya banyak di Toraja. Banyak. Banyak. Ada. Bangunan begitu. Itu juga salah satu apa? Tertua juga itu. Dan itu mungkin Kayaknya tiap kampung itu ada tongkon tertua. pasti. Iya. Pasti mungkin. Berarti rumah itu sebenarnya ngelambangkan satu generasi atau satu suku atau satu apa gitu. Atau satu farm lah misalkan. Satu farm. Satu farm. Kayak satu Family, marga ya, gitu. Satu marga gitu. Heeh. Ada tuh. Jadi orang Toraja pasti punya itu Iya. Iya, semua. semua. Kalau enam generasi berapa keturunan yang ada di situ? 300 tahun. Mestinya dilestarikan. Nah, iya. Iya. Kita orang awam tuh ngelihatnya sebenarnya gini, bolehlah tanah itu bersengketa, tapi kan bangunannya harusnya bisa gimana caranya gitu biar itu agar tetap masih ada. Iya, disimpan Dengar kan. ini apa alasannya ini apa? Ya yang kita belum tahu ini alasannya Kita belum tahu, kenapa. siapa tahu mungkin
Makanya itu. Tapi kalau secara kita ngelihat sayang betul gitu budaya itu kok bisa hilang. Mestinya kalau Iya. bukan dibongkar, mending dipindahin. Minimal itu. Walaupun mungkin ada beberapa ketentuan ketika memindahkan bangunan yang sudah ikonik. Tapi setidaknya kan bisa diselamatkan. Sudah dibongkar, baru bongkarnya nggak wajar betul Pak. Iya. Patah. Kalau kita Adat masa kayak penghinaan ya? Kok masih ada mayat? Masih ada? Iya, dikasih turun dulu mayat itu. Astaga. Oh, masih ada mayat. Masih ada dalamnya. mayat. Iya. Masih ada mayat dikasih turun. Ada sesuatu yang kira-kira apa sih kira-kira ini? Ada mungkin harta karun di situ. Karun di bawah. Ada sesuatu Iya. pasti. Saya bingung aja pemerintah kok kayak gini ya. Dan ini sejarahnya baru pertama kali? Baru Atau pertama memang ini. sudah pernah terjadi? Kayaknya baru pertama. Kejadian kayak gini? Nggak tahu, mungkin. Karena Mungkin yang paling heboh ini. Dan memang kayaknya nggak pernah juga ada yang ngerobohin tongkonan kan? iya. Berarti kan pertama kan masalah pertama ini? Kayak Rumah sakral ya kan? sakral. Udah 6 generasi orang itu ya. Jadi sebenarnya rumah itu sebenarnya buat apa sih fungsinya itu? Sebenarnya gitu dalam sejarah yang Itu sebenarnya untuk perkumpulan itu semua para kayak rumah besar gitu. rumah besar. Iya. Di sana kan rumahnya kayak rumah Toraja gitu, satu keluarga. Jadi itu tempat orang kayak rapat gitu semua. Iya. Kepala-kepala. Rumah besar Ah, untuk rumah satu besar, ya. satu generasi itulah gitu ya. Kan memang Toraja itu banyak budayanya tuh. Bahkan acara-acara wah gila tuh acara. Nah itu udah dipakai juga buat acara kematian, tandanya. Dia Iya, sudah berapa kali. Acara kematian. Ada kan acara kematian di Tongkonan tuh. banyak banget tuh. Iya, kayak rumah besar sudah itu silsilah semua di situ. Silsilahnya, iya. Silsilah semua, Hmm. keluarganya, nenek moyangnya dari mana, dari situ akarnya di situ semua. Jadi artinya satu generasi itu akan tahu sejarahnya ketika ada itu. Iya. Ya, Kan gitu ya. itu. Berarti kalau kita mau tahu siapa kita, saya misalkan orang Toraja, berarti Iya. saya lihat tuh di situ. Iya. Kakek buyut saya siapa? Iya. Pasti ada semua itu. Pasti di situ semua ada. Berarti itu kayak keinginan untuk ngilangin satu generasi dong berarti. Makanya bayangin 6 generasi ya, Yok. Hmm. Sudah berapa Iya. ribu anak itu. Berapa anak pinak gitu ya. Nggak nyampe alasannya. Alasannya si sengketa sudah ikrah tahun ini makanya mulai eksekusi. Faktor ya kasih hasil. Keren mulai tongkonan ini. Ada satu yang ditangkap itu Om Gon. Hah? Yang nggak tahu dia aktivis atau Oke. bukan aktivis, kan dia konten kreator juga. Iya. Tapi dia yang paling di depan kemarin itu. Sampai dia diangkat tuh, ditangkap. Karena memang sebenarnya itu bisa silent kalau bukan zaman era digital sih. Hal kayak gitu. Cuman akan jadi isu sensitif karena beberapa bulan terakhir Toraja itu termasuk diangkat tuh isu-isunya. Termasuk beberapa kasus-kasus yang di sana juga. Iya. Pertanyaan kita yang awam nih ya kalau misalkan kita salah ya sorry kan. Iya. Kita hanya ngelihat apa yang kita tonton kan jadi konsumsi kita gitu. Jadi bukan kita ahli dalam budaya atau apapun, Iya. cuman cara masyarakat biasa kayak ngelihat kayak gitu disayangkan lah. Walaupun memang kita bukan, saya pribadi bukan orang suku situ, tapi ngelihatnya nyiptain sejarah 300 tahun itu kan gak gampang. Wah. Bangun rumahnya aja itu sakral betul, itu upacara itu besar itu. Jadi kalau mau bikin rumah kayak begitu nggak sembarangan, betul? Mahal. Secara finansial mahal, Mahal. adat. Iya. Sakral semua. Berapa itu binatang mati di situ? Ya, Iya ya, kerbau apa ya? Babi apa? Babi. Sampai masih ada ininya lumbungnya, ada berasnya. Iya, itu ada lumbung satu lumbung tertua di situ di sebelah kiri. Aneh. Jadi coba teman-teman tuh yang tahu kenapa sebenarnya masalahnya komen di situ tuh nanti. Iya. Biar kita tercerahkan karena agak sensitif sih sebenarnya isu ini. Iya. Karena berkaitan tentang kesukuan kan. Jangan sampai nanti suku-suku yang lain juga kena. Bisa jadi Imbasnya Bang kalau kayak tuh. gitu. kalau kayak gini pasti Iya. Bisa jadi. semua suku pasti terancam semua. Berarti saksi sejarah itu bisa dihapuskan baik dari suku manapun. Makanya sempat gaung isunya kan semua tuh untuk kesukuan di Indonesia, seluruh lembaga adat Nusantara itu harus ikut berperan juga sih sebenarnya. Ngejaga itu. Banyak hal sih sebenarnya. Banyak hal. Pertanyaannya kalau kita berpikir-pikir bodoh aja ya,
emang ada apanya sih itu tanah gitu kan? Ada Iya, apanya sih toh. tanah? Iyalah, sampai Jadi, segitu ngototnya. Menimbulkan satu pertanyaan Iya. kan. Ada Itu apa dengan di sih situ? tanah itu? ada apa sih tanah itu gitu? Tanah juga terlalu besar di sana. Iya, kayaknya kan cuma bangunan gitu aja Nah. kan, bukit gitu aja kan. Bukit, sawah. Ada apa di situ sampai orang ngerelain sejarah yang 300 tahun gitu, secara bangunan ya. Tapi kalau mungkin kasus pribadi yang menggugat dan yang tergugat kan kita nggak paham sengketanya seperti Iya. apa. Tapi bolehlah jadi bahan teman-teman semua di Indonesia termasuk suku Toraja pasti setuju dengan pendapat kita. Dalam artian sejarah itu nggak bisa dibangun ulang. Story masalahnya. Story. Iya. Rumah ada Hmm. di kebakaran di mana? Daerah mana itu? Oh iya, kemarin saya lihat yang rumah tinggal di mana lagi tuh? Di Sumba. Di Oh, iya. Sumba. Hmm. Rumah adat di mana nih? Ada. Ini yang kampung. Oh ya Rawora. Oh ya ini di Sumba. Yang Ini dibakar tuh mana sih? enggak, ini di Sumba. Di Sumba itu ada satu rumah adat, Bang, yang khusus di situ. Jalan dia begini, itu khusus asli orang Sumba. Suku orang Sumba ada di situ. Dia arah ke daerah mana ya? Ya pokoknya daerahnya begitu. Bahkan di situ masih ada kepala sukunya segala macam. Asli orang sana. Wilayah itu. Bangunannya bangunan asli orang Sumba, suku orang Sumba. Daerahnya daerah masuk ya Awora itu. Banyak tuh. 300 tahun berarti kalau misalkan dibilang diakui oleh negara agak bingung. Agak bingung juga ya. 300 tahun yang lalu itu negara belum ada yuk. Indonesia aja belum muncul. Indonesia terus Indonesia, diklaim. Indonesia baru berapa Juga, tahun? Saya sih nggak tahu masalahnya, cuman kalau menurut logika 300 tahun itu negara belum ada. Iya, sayang sekali. Tiba-tiba Tapi menurut berita tadi, Hmm. itu yang menggugat warga biasa. Iya, artinya personal kan? Iya, personal. Tapi kan harusnya kan ini 300 tahun kan pemerintah daerah kan bisa ikut andil, menganggap dia sebagai cagar budaya gitu. Iya. Kenapa nggak diselesaikan hukum adat dan harus perdata gitu? Iya. Setuju. Heeh. Apalagi kalau saya bilang kita pendapat, saya bilang tadi kan di awal. Itu harusnya yang bertanggung jawab banyak pihak. Kalau memang itu jadi cagar budaya ya. Kayaknya butuh validasi yang punya tanah Iya. ini. Pertanyaan besar tetap, kenapa harus diselesaikan secara perdata gitu loh? Kayaknya bisa lah negosiasi atau bagaimana kalau memang penting. Berarti kalau kita anggap bahwa rumah kayak begitu hanya sekedar rumah dan secara simbolik doang, ya wajar. Dalam artian nggak terlalu penting. Tapi kan bagi orang-orang sana yang asli di situ kan itu sangat simbolis sekali. Nggak bisa diganggu gugat. Bahkan orang mau masuk ke situ aja katanya ada ritualnya. Menurut keyakinan mereka. Bahkan mereka keluar aja ketika sakit, dia harus balik lagi minta izin dulu, minta maaf di situ. Begitu ceritanya. oh ceritanya ini personal ya. Personal, gambarannya banyak. Oke. Tapi coba aja lah. Dalam artian yang saya paling penting pengen tahu itu kan sebenarnya dari rumah ini sih sebenarnya rumahnya fungsinya selain buat kayak begitu, buat acara adat-adat yang lain juga ya. Kalau termasuk nikahan atau apa gitu. Semua. Nikahan. Semua sih. Berarti itu jadi kayak satu rumah besar lah. Kalau di Padang tuh ada rumah gadang namanya. Jadi rumah gadang tuh rumah orang-orang nenek moyang kita dulu. Iya. Jadi itu kayak kalau menurut keturunannya dia itu dari istananya dia. Istananya. Iya. Jadi semua segala macam acara pasti ke situ, minta izinnya ke situ. Itu sebagai simbol ya paling sakral lah keluarga. Itu tongkrongan rumah. Berarti kalau di Toraja itu Bang, rumah-rumah begitu banyak yang usianya ratusan tahun. Banyak. Iya, masih ada, masih banyak. Masih ada. Iya. Dan masih lestari Iya, sampai sekarang. Masih. Karena kan kayu-kayunya juga hebat betul orang zaman dulu. Gimana itu orang dulu bangun itu? Astaga, uangnya banyak dikasih keluar. Gila banget ya. Saya lihat tuh ada tanduk. Iya. Dan rumah asli itu enggak pakai paku, kayu semua. Jadi dia sistem slope kali. Slop semua. Jadi belum. Mungkin bahan kayunya juga udah nggak ada kali sekarang. Kayaknya mungkin. 300 tahun lagi udah nggak ada sih. Iya. Karena rumah tongkonan yang sekarang itu sudah mulai agak modern tuh. Bentuknya yang Iya, kayak bentuknya, sebelahnya iya. itu kan. Sudah mereka pakai seng, bukan lagi rumbia. Iya. Itu sampai ditumbuhin rumput-rumput begitu loh. Ngeri emang. Itu untuk satu rumah ada berapa keluarga di dalam? Satu keluarga atau gimana? Satu rumah tongkonan. Satu rumah tongkonan itu
sebenarnya satu keluarga situ kan. Jadi dia buat samping-sampingnya. Ada Jadi yang saya lihat fotonya semuanya itu nenek di moyangnya tahun tinggal di situ. 1970. Dia lahir di situ satu Itu keluarga buat kan. Iya. perayaan Nanti acara keluarga kematian. yang lain bangun sampingnya lagi, bangun rumah tongkonan lagi nih keluarganya. Jadi, tapi ini rumah tongkonan yang Induknya. paling tua, induknya sudah ini Yang paling tua kayak tuh. istana semua tongkonan situ. Ini Makanya dia nggak direnovasi. Berarti satu kakak, Emang dari satu dulu rumah udah tongkonan begitu? gitu. Ya. Iya, satu turunan semua situ yang sekitarnya itu sudah. Itu rumah induknya lah. Dan rumah- situ sejarahnya rumah mereka, besarnya. familinya tuh. Di situ sejarah dari nenek moyangnya ini, ada anaknya, ada. Mungkin kalau dulu itu paling besar kali ya, bentuk begitu ya. Mungkin. Mod- Karena dia iya. masih di tanduknya masih di bawah. Iya, model paling mewah kali Kan yang dulu ya. dulu itu dia, yang sekarang kan di atas Di semua atas, tanduknya, ya, sudah- makin meninggi. Dia itu masih Dia masih, emang iya, Iya, karena secara desainnya juga desain-desain lama kan. iya, old school sekali. Old school sekali. Emang bener. Makanya saya bilang ini mungkin zamannya paling megah kali, paling mewah dulu mungkin. Bentuk bangunan begitu gitu. Iya. Dan sekarang kan tongkonan-tongkonan yang sekarang kan modelnya udah beda. Iya, Udah agak modern. iya, agak modern sedikit. Ukirannya Iya. udah ukiran-ukiran bukan kapak Terus atas lantainya juga asli. mereka pakai tehel sekarang, Betul. beton. Oh, sekarang udah pakai Iya, ada Ada. sebagian, ada sebagian. modern banget. ada yang masih papan, ada. Ke rumahnya udah tuh, itu ada tehel sebagian. Berarti kayak abang nih, abang kan Toraja. Farmnya apa tuh? Di sana paham kayak enggak terlalu Iya. Ya berarti ada rumah tongkonan berarti kan? komponan ada. Ada berarti kan? Semua orang tua aja pasti Semua ada tongkonannya. Pasti ada rumah Saya besar. juga mamaku. Abang ada juga? Ada. Dan itu masih ada sampai sekarang? Iya, mamaku kan Masih. Islam tuh Oh. ada buat sayur beras, Iya, lumbung. lumbung. Pas Covid kemarin 2019. 2019. Hmm. Bukan 19, 20 kayaknya. Iya, karena tahun 2019 akhir Covid masuk sini. Iya, karena awalnya kan enggak bisa keluar. Pas agak bisa keluar itu baru setor aja. Pas ada keluarga meninggal kan, termasuk di rumah besar juga. Rumah tongkonan Tapi kejadian ini bukan neneknya nenek. kejadian ini bukan di tempat pemakaman. Yang ini sebelum tahu ini kejadiannya di mana ini Iya, kampung. Toraja di mana ini? Coba Coba cek Toraja. googling, Iya, luas. coba. kabupaten mana? Toraja. Kabupaten Toraja. Di mana tuh wilayahnya? Pun gua pakai bos. Wilayah. Personal. Berarti ini personal punya personal yang Personal. sengketa ini. Kalau Bisa dia ini jadi. dari 1982 masalahnya, Kasus ini sengketanya. dari dulu. 1982 Buset. Ah, Ikrar eksekusinya. sekarang. Udah anaknya mungkin. Udah panjang banget. Berarti artinya masalah ini dari generasi keberapa dulu berarti? Iya, baru selesai sekarang. jangan pada keluarga juga ini. Bisa jadi. Jadi ini masalah udah panjang banget. Karena di sana itu sistemnya punya tempat itu paling keluarga semua bagian Iya, paling sekitaran situ iya, tuh. paling sekitaran situ. Ya berarti punya artinya kaitan sengketa keluarga. pribadi lah jatuhnya. Kayaknya jatuhnya Kelihatannya. pribadi kayaknya. Tapi karena ngelibatin bangunan yang tua, Kura namanya. Hah? Kelurahan Rantai Kura. Nggak tahu dia masih di mana ini. Rantai Pau. Sama kali. Toraja selatan utara Toraja ini banyak wilayahnya. Mapping. banyak Ada. luas. Tanah Toraja. Tapi tanah Toraja itu nama kabupaten. Kabupaten. Kabupaten kan bukan provinsi. dan Kabupaten. suku. Kabupaten dia. Tanah Toraja Iya. itu kabupaten. Emang unik-unik Bang di sana. Dari pemakaman, ritual-ritual yang lain. Jadi memang mungkin apa ya? Itu salah satu suku tertua di Sulawesi Selatan. Toraja itu. Iya. Makassar sama suku Makassar sama suku Bugis saja udah ada Toraja. Iya, sudah terus. Toraja dulu baru ada Iya. suku-suku itu. Iya. Dia orang gunung, di gunung kan. Iya, dan yang hebatnya sampai sekarang kebiasaan adatnya lestari gitu. Lestari. Terawat Prosesi pemakaman, prosesi pengawetan kan dari dulu emang begitu kan. dari dulu. Mungkin kalau asumsi aku pribadi ya. Hmm. Kebetulan aku di India, keluarga mamaku tuh punya tanah. Iya. Di Jadi India dari- asli nih. Di India asli, daerah Punjab. Itu punya tanah. Nah, dulu keluarga kakekku ada 7 bersaudara. Hmm. 7 bersaudara. Nah, jadi dari bapaknya mereka Hmm. itu bersaudara, saudara banyak. Nah,
bapaknya kakek aku pribadi, dia punya tanah di sana sekitar 10 hektar. SHM atas nama bapaknya kakekku. Oke. Sekarang yang tinggal di sana itu saudara dari bapaknya kakek. Oke. Dan mereka sekarang nggak mau pindah. Ngerasa itu punyanya. Punya mereka. Luas. Luas 10 hektar. Oke. Jadi situ ada rumah, ada tempat sapi apa semua. Mereka nggak mau pindah. Jadi Mungkin masalahnya kayak gitu ya. kayak Jadi termasuk menduduki. keluarga juga, Bro. Keluarga yang tinggal. Keluarga juga kan. Kalau Itu asumsi. Toraja kayak gitu, satu tempat itu satu kampung itu paling keluarga semua. Ya, di soalnya situ. Bang Herman bilang tadi Berarti satu suku lah ya. Satu suku Iya, Ada paling kemungkinan tuh. Masalah Mungkin- keluarga juga berarti. kelihatannya. mungkin dari keturunan generasi ke 5 atau keempat Iya. udah baku klaim. Klaim-klaim. Pakai buyut. Karena di sana gitu juga. Kalau Berarti sama Dari- kayak di sini Bang Arman ya, sama saudaranya juga ya. Itu beda itu. Itu karena beda. gitu juga orang-orang dulu kan Iya. punya istri berapa, mungkin 5, ada yang gini ya gitu-gitu. Oh, suku tertua di Sulawesi Selatan. Kajang. Suku Nabi berapa Kajang. ya? Kajang. Suku yang magis itu. Yang bagai yang hitam-hitam semua itu. Iya, yang magis itu kan. Ada kajang dalam, kadang kajang luar kan, sama kayak Baduy kan. Iya, sama kayak Baduy dia. Iya, ada kajang dalam, kajang luar kan. Jadi Suku kelihatan tertua itu ya. masalahnya Iya. itu ya. Soalnya sekarang keluarga kita mau jual, dari semua anaknya kakek mau jual, mereka udah berapa kali ke India untuk negosiasi. Jadi setiap pembeli mau datang, pembeli takut. Karena Semuanya pada demo, nggak kasih. Eksekusi lahan sulit. Jadi semua pada mundur. Tapi sekarang tuh masih bermasalah jadi kalaupun bentrok berarti bentrok sama saudara sama dong. saudara. Dan mereka juga takut datang ke rumah mereka, takut diracunin atau diapain. Emang ngeri tanah ini ya. Masalah tanah. Panas. Memang sih wajar sih. Pas hidup rebutan tanah, dia pas mati dikubur sama tanah. Yang di sini orang saudara kan. Emang tanah paling ngeri nih, paling banyak masalah. Soalnya Tuhan nggak menciptakan 2 kali tanah. Anjir, bijak bener. Sedap. Dan sekali. Tuhan sekali. Bang, kenapa Toraja itu selalu identik dengan magis? Coba. Ini dia. Banyak pantangan-pantangan, banyak aturan-aturan kan? Soalnya nggak tahu ya. Soalnya di sana itu emang udah punya agama orang dulu, namanya Aluk Todolo. Aluk Todolo. Aluk Itu Todolo. kayak Animisme. aturan orang-orang dulu. Oke. Jadi itu emang itu kepercayaannya Bawah ya. ke bawah sampai terjadi negara kan suruh pilih kan berapa Iya, negara. suruh gabung. Banyak Jadi orang semua- bergabung. Iya, jadinya orang bergabung. Kalau enggak milih kan enggak dapat apa Iya. identitas apa kan. Betul. Kan belum diakui, sama kayak di Sumatera kan Parmalin. Itu agama-agama dulu kan. Iya benar-benar. Jadi emang kepercayaannya begitu. Kepercayaannya itu katanya sih orang, saya dengar juga ini sebelum Tapi Di kan situ- sekarang eranya kan era digital, Bang. Era udah termasuk modern lah. Tapi mereka masih bisa, budaya mereka masih bisa tetap lestari sampai sekarang, itu susah loh. Nah, itu persatuannya mereka memang kuat. Itu makanya adatnya terawat karena memang persatuannya kayak kematian ini. Orang potong ini itu memang kelihatannya boros. Iya. Orang hambur-hambur uang, tapi kekeluargaannya kuat. Iya. Jadi enggak, itu makanya terawatnya di situ. Enggak Jadi termakan Dan yang zaman. datang itu pun generasi-generasinya. generasi semua. Nggak mungkin orang luar. Jadi situ kesempatannya situ orang Toraja kalau mau tahu keluarganya. Kan ini pencar-mencar nih. Iya. Jadi kalau mau tahu keluarga itu pas acara kematian nenek atau apa, Buyut lah, di situ semua ngumpul. Tunggu semua keluarganya datang, harus ngumpul semua. ngumpul semua. Apapun Di situ yang baru kamu terjadi. tahu, oh ini keluarga aku ini yang nggak pernah ketemu kan. Jadi ada kemungkinan lu ketemu di luar sama-sama orang Toraja, Nggak baru tahu. nggak baku tahu. Saya berapa kali ketemu begitu. Padahal keluarga. Keluarga. Sepupu kali. Sampai sekarang ada satu om yang sebelum lihat
Oh, kalau ini suku Bugis, suku Toraja sudah termasuk suku modern. Oh gitu. Iya, yang tertua itu paling tertua itu ini suku Tolean, Toalean. Sama Kajam? Itu dah, Kajang Oh. paling tertua Di Itu. Sulawesi. di Sulawesi Selatan. Kata ChatGPT. Tapi Di kan sini. bukti sejarah didapat masih zaman batu yang lingga-lingga Iya. itu kan masih zaman batu. Terus tuh apa filosofinya tuh orang dikubur di lubang-lubang itu, Bang? Menurut Oh, yang keyakinan orang Toraja. Yang di bukit-bukit. Itu orang-orang kaya Itu setengah mati, Bang, ngegotongnya itu loh. Naikinnya itu. Itu orang-orang bangsawan yang itu yang di situ juga itu sebenarnya kuburan keluarga juga jatuhnya Iya. ya. Iya kan Jadi, itu di rata-rata di situ kan. Nenek pertamanya itu yang paling atas dah. Hmm. Itu terlihat dia keturunannya sampai di bawah semua itu. Oh Dan jadi paling atas makam itu simbol paling juga. tua di atas, simbol juga. Sampai sekarang masih. 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 Ada yang di tebing, di lubang. Iya, Jadi keren kecil itu. tuh aja tutupnya, tapi di dalamnya kayak kamar, ruangan. Kan ngegalinya berbulan-bulan dong berarti. Iya, mahal. tahunan Tutup- lagi tutupnya sebelum aja, dimakamkan dia tuh. tutupnya aja tuh. Aku pernah Belum kemarin di Toraja ngeliat patung-patungnya. benar-benar ada dah. Udah pernah lu ke sana? Udah pernah. Yang ke tempat pemakaman yang di atas tebing gitu. Wah, tinggi ke atas. Iya. Wisatanya sana seram-seram. Samping tengkorak, sini tengkorak, tulang-tulang. Wisata horor. Wisata horor. Range tinggi sama kayak orang Batak juga. Minum dulu Iya, dong, iya. minum. Ya, tapi Berminum. magisnya kenceng ya. Kenceng banget. Orang banyak masih percaya gitu. Ada yang masih enggak punya agama juga. Nah, masih ada beberapa. yang Masih ada ngejaga kadar dulu kan. Kayak lembaga kalau orang bilang dulu ada yang bilang dinamisme, animisme. animisme. Cuma kan pas masuk negara dibilang kayak Hindu, Hmm. Dharma, yang gitu-gituan kan. Iya, banyak agama-agama yang baru yang datang. Tanah Toraja. Menarik juga sih sebenarnya itu. Karena kayaknya di Indonesia cuma di Toraja ya yang jenazah itu di Mumi. Iya. Banyak sih, Papua juga gitu. iya maksudnya yang identik lah. Heeh. Di Sulawesi kan yang sampai bertahun-tahun Kalau orang Batak Toba enggak dikubur. dikubur kan tetap. Dikubur. Karena dia gitu. Dan kalau masuk kuburan itu kan tengkorak. Jadi orang kayak dengan Ya berarti Kayak- artinya orang Toraja nggak takut hantu, Bang. sebenarnya sih enggak juga dibilang. Ada juga yang takut. Kalau ada lari juga. Iya. Tapi kalau Sandra. misalnya orang memang enggak takut, orang tengah malam kok pergi acara Iya, Kematian. kan Bang kalau kayak gitu. Cara iya. kematian orang jalan kaki. masuk hutan lewat ini, enggak ada orang takut-takut kayak ya enggak takut lah, maksudnya mereka kayak akrab itu paling leluhur, paling yang ngomongnya kayak gitu. Karena Mm-mm. Bang Ul Kita aja cari tidur hantu sama lagi. mayat. Iya. Bukan cari hantu, cari kuntilanak. Di rumahnya kan ada mayat kan? Orang tidur samping mayat malah. Hmm. Kayak teman dari Jawa ini dari Malang kemarin kan. Iya. Hmm. Ya kasih masuk di tempat neneknya Udet. Masih ada itu. Enggak ada. Itu 2 tahun baru dikuburin ke kemarin. 2 tahun. Gitu. Dan Baru acaranya pasti dipecahkan iya. Bikin mumi. Sebenarnya aku ke Toraja yang sempat buat merinding ya. Karena aku masuk ke rumah ya. Hmm. Ini aku nggak tahu nih, orang awam dari Medan Ya. datang masuk ke rumah Toraja, mau kencing nih. Hmm. Kebetulan kan Abang Ipar kan orang Toraja, jadi Hmm. mereka ada acara ke sana, masuk ini. Nah, dikasih tahu tuh, toilet di mana? Dalam, sebelah kiri. Di sebelah kiri itu ada 2 pintu. Hmm. Nah, aku buka pintu nih satu. Pas aku masuk ke dalam, ada tengkorak di situ, ada mayat di situ. Real itu. Real. Ternyata kalau belum ada duitnya, mereka disimpan dulu Iya, dalam disimpan rumah. dulu. Mereka harus dirayain baru Hmm. layak di Katanya itu. Itu mungkin penghormatan terakhir. Iya. lah. penghormatan terakhir. Makin banyak kerbau dipotong, makin Iya, dan saya sempat Iya, searching Makin tuh. banyak. Harga makin kerbonya cepat orang gila-gilaan. ketemu. Ada yang sampai 2 M. 2M harga kerbo. Kayaknya lebih mahal kerbo daripada harga saya itu. Asli kerbo belang yang Mending kerbau dipelihara dapat aja. iya. 2M Bang bayangin, dan itu nggak mungkin satu kan? Hah? Nggak mungkin 1 ekor kalau acara Oh. begitu. Enggak Makin mungkin. banyak. Bayangkan Iya. tuh. Berarti kalau 10 aja udah 20M. Kalau yang tingkat-tingkat bangsawan yang kasta tinggi itu Ada kemas hebat itu istilahnya. Dia warna kerbau itu harus lengkap. iya.
Kalau tingkat bangsawan itu dia sampai 24 ekor kerbau. Minimal apa Iya, syaratnya? yang saya baca ya. 24. Minimal. Ya, yang di bawah dia bisa potong 1 kerbau. Yang menengah, yang miskin itu bisa babi 1 ekor. Is. Gitu. Tingkatannya ini yang saya baca kayak Berarti begitu setelah kemarin. disembelih, tanduknya Nah, ada itu yang sampai ditempel di ratusan. atas ya? Bisa Hah? jadi tuh. Ada sampai Iya, ratusan sampai ribuan. maksudnya yang bangsawan dulu toh Ah. itu aturannya. Setelah disembelih, itu tanduknya yang diletakin di... Iya, yang itu Iya, ya, ada. yang Oh. ditaruh di anu semua. Jadi itu Nah, itu udah tandanya. korbannya ini, yang tongkonan ini, keluarga ini, yang itu semua yang. Makanya itu tongkonan yang dibongkar itu udah semua. Disitulah Berapa itu caranya. kerbau yang dipotong selama itu? Dan lu pernah lihat cara motongnya? Belum. Gini, pegang, langsung tebas. Bukan diturun ke... Enggak, sendiri. Enggak, tanpa diikat. cuy. Sendiri, Mamen. Diikat. Tanpa diikat. Pegang Ini palanya. Satu saja. kali Ini tebas. hidungnya itu kan ada diikat toh? Iya, Kemarin mereka Hidung. sih sempat potong, semua nggak mau lihat. Begini diikat ditarik. Baru parangnya begini pendeknya. Harus sekali tebas. Harus sekali tebas. bayangkan itu. Tuh, gua lihat tuh di YouTube tuh. Sundal, gua bilang. Satu kali tebas. Harus 1 kali tebas. Mati. Langsung dilepas. Kok tanpa diikat lagi. Dagingnya baru dimasak. Nah, itu dimasak. Dibagi-bagi lah. Dibagi, Makanya makan pakai ada bersama. kayak wajan besar Iya. begini kan. Ah, Yang kotak stainless Iya. itu. ah. Jadi dibuat kayak itu kayak ruko-ruko. Di situ dari kampung sini datang, kampung Iya. sini datang. Ada itu Bang yang muter-muter. Muter gini. Oh itu tariannya sama badong. Apa namanya? Sama badong. Iya itu Iya. dibagi aja Bang. Gue lihat di video itu. Bagi rokok tuh 1 orang 1 Oh. slop. Iya, 1 slop dikasih 1 orang. iya. Berapa ratus orang bayangin 1 slop. Belum minumannya. Buset kemarin. Minuman juga itu dibagi. 1 slop. Bukan 1 bungkus. Di Jawa 1 Acaranya batang. paling lama itu 1 minggu. Paling lama acara. Gila. Ngeri. Minimal 4 hari. Terus nggak sembarang orang masuk. Biasanya kalau orang anu itu, bangsawan itu nggak sembarang orang masuk. Kadang orang baku hantam ilmu di dalam. Magisnya Iya, tuh. di kampungku itu. Magisnya iya. Coba pengalaman apa sih yang pernah lu saksiin magisnya orang Toraja? Aduh mau cerita juga kayak halu. Tapi nggak apa-apa, itu kan pengalaman magis. Oh, iya. Kadang magis itu kan nggak rasional. Kalau rasional bukan magis namanya. Itu realita. Saya dulu waktu masih kecil pengalaman itu. Apa tuh Bang? Ada yang meninggal di kampung tuh. Hmm. Jalan kakinya jauh sekali. Padahal Hah? lokasinya dekat. Jauh memang. Oke. Emang kecil nih. Nggak bagus. Jauh. Jauh, bau gelap. Magisnya apa? Setan-setan banyak setan gitu. Lewat hutan-hutan gelap. Iya lah pasti suara-suara, Iya. bunyi-bunyi. Kalau saya dulu sempat sih, kita masih anak-anak muda kan, kita besarnya di luar, datang kayak anak kota lah, Iya. masuk play, ada teman-teman awing, ada Iya. ini play ini, Oh, pernah ada orang di Denda. Denda adat. Iya. pecah-pecah, Baku pukul situ. pecah ini orang anu kan, terus lari dikejar berapa kampung, karena kita kan satu keluarga kan, dia ngereco di pasar, masuk warung, keluar sembuh lagi. Wih, yang dilawan siapa nih, kita orang kota kan, bingung langsung ada yang teriak. Oh ini dia pakai ini. Wah, kita nggak aja pakai apa kayak. Artinya Gitu. dia nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Terus dikepung ini kan, dikepung. Lari dia di kebun kopi, hilang. Bisa Oh begitu. dia pakai ilmu air. Oh ini anunya gini. Terus kayak orang Tananu jangan sana kan, kayak ada satu kampung kayak Tombonan sana rame kan. Itu di kampungnya Sidang itu. Putarin di kampung itu hujan di luar lingkaran itu, kampung itu kan dia kayak di bukit jadi kayak lingkaran kan. Nggak hujan, di luarnya hujan semua. Hujannya cuma di situ. Hujannya di luar semua, di situ nggak hujan. Memang magic ya. Terus Iya. orang tahu awan dari sini, oh ini punyanya bapak ini punyanya dari bapak ini. Tahu semua orang kampung tahu semua. Jadi Dari udah, mana-mananya. dia sudah tahu pawang. Oh kalau awan dari sini ini pawangnya bapak ini. Selang, kita yang dari kota nggak aja. Tapi emang ngeri sih ada Ngeri, taruh- asli. Di sana ada istilah namanya itu Patirobombo. Apa tuh? Itu Patirobombo. Itu orang bisa lihat kalau oh ini mau mati kapan ini. Paranormal. Iya. Itu berapa kali di kampungku juga gitu. Tukang Enggak tahu taksi. ya saya Dia bisa tahu
tapi dia tidak bisa ngomong. Iya. Dia Dan kasih cuma misalnya bilang- isyarat ada kayak Dia cuma bilang masuk kan. Ada 3 laki-laki, 2 perempuan bulan ini. Lah, kita yang dari kota bilang, wah, kita tidak percaya tapi orang bilang begitu. Kita udah lari, saya sudah lari kampungnya bapakku lagi. Kalau di kampungnya mamaku gitu kan. Iya. Pindahlah saya kampungnya bapakku, ngapain di situ orang? Siapa tahu kita kan. nggak tahu Kadang kita nggak percaya tahu, itu ada tidak yang tuh. orang tua yang udah sakit. Ada orang tua yang Berapa udah lama sakit. dia akan Ya, hidup? Orang pikir itu pada lain. Ada yang masih sehat yang diambil, tapi benar. Tapi dia tidak bisa bilang namanya. Dia sudah lihat Bentuknya. arwahnya kan rohnya, tapi dia Iya. nggak- itu Dia bilang matanya ditanya nggak tahu saya dengar juga. Dia bilang itu dan ada kepala yang dia lihat. udah Iya. dilihat arwahnya. Makanya Tapi dijuluki dia nggak orang bisa. itu. Tapi Mati dia- bombo. Dulu Tidak tuh ngomong kita bilangnya. aku tuh orang yang paling nggak percaya sama hal mistis. Hmm. Nggak ada itu namanya hantu apa, semua magic, santet apa. Nah, Pada saat aku KKN itu di Pegunungan Arfak di Papua. Hmm. Di atas pegunungan 6 jam dari Manokwari. Hmm. Itu di atas pegunungan tuh ada danau, sekelilingnya rumah warga, dan rumah warga ini jarak antar rumah warga itu bisa sekitar 60-70 meter. Dan mereka penerangan setiap malam itu hanya satu lampu, lampu apa? oh, itu mistis. Lampu UV, lampu matahari, sorry, Iya, sel surya. ultraviolet, ya. Oke. Di sana ada namanya legenda Zwangi, kayaknya nggak tahu Oh, Sulawesi. Iya, Zwangi, Zwangi. iya, Iya. Zwangi. Apa sih namanya kita orang datang Zwangi. Oke deh. Zwangi di sana itu katanya orang yang punya ilmu hitam dan misalnya gini. Misalnya kita aku mau nyantet orang ini. Iya. Aku datang ketemu dia, Iya. "Bro, aku mau nyantet teman." Oke. Mau gimana matinya? Oh, di request. Di request. Wah, nggak masuk akal tuh. Siapa sih kita percaya gitu? Oke. Masih bisa request? Nggak masuk akal. Mau serangan jantung, mau tenggelam, mau apa? Nggak percaya. Jadi hari keempat aku di situ, kami tinggal tuh di SD. Ini SD nih. Kalau perupa SD itu dari kayu-kayu, Iya. lapangan luas, jalan, rumah warga mungkin dari kita baku hadap itu sekitar ya 40 meter lah atau 50 meter jauh. Tapi kita kelihatan lampu-lampunya tuh jauh-jauhnya kelihatan. Jadi jam 3 pagi nih nggak pernah lupa sampai hari ini. Aku mau kencing. Kencing itu karena udah dingin banget di sana tuh bisa 0 sampai Itu di atas 1 derajat. bukit nih? Di atas gunung. 0,1 derajat. Pakai jaket keluar. Kencing nih. Kencing tuh aku udah sana udah gelap semua, Pak. Jangan aku kencing di sini di depan. Jadi pada saat aku kencing, aku ngelihat di sana ada yang jalan. Bayangan atau bentuk orang? Di sana adatnya di atas jam 9 malam nggak boleh ada yang keluar. Karena kalau ada yang ketemu Zwangi, Iya. mati. Ya kita namanya orang kota, bodo amat. Keluar gini, kencing. Ada yang jalan, kan nggak mungkin warga jalan nih. Iya. Sumpah, dia jalannya tuh cepat banget. Orang kan jalan kaki gini ya, Iya. dia jalan pelan, tapi jalannya tuh cepat banget sampai lewat depan SD. Hmm. Wah, kita nggak merinding ada langsung gua. kibas. Selesai tutup setting masuk ke dalam. Sampai akhirnya nggak pernah lupa ya. Bentuknya itu. Bentuk jalan cepat gitu, badannya agak tinggi sedikit, jalan cepat gitu. Astaga, sampai akhirnya aku percaya, oh, ternyata magic itu ada ternyata. Magis itu emang Tapi Bagus. gimana tuh? Katanya nggak boleh keluar jam 9 kalau melihat begituan kan katanya. mati. Kalau didatangi, Oh kalau binatang. kalau datangi gitu. Sampai akhirnya nggak pernah lupa itu. Dan yakin tuh bukan orang ya? Bukan orang, nggak mungkin orang bisa. Ini kan kalau kita jalannya nih, Tempo langkahnya biasa tapi lajunya lajunya cepat. Agak normal, nggak masuk akal, nggak masuk akal. Dan bukan dalam kondisi minum, nggak. Di sana kita nggak ada minuman sama sekali tas gunung. Hmm. Bukan halus. Normal, nggak ada dalam substan apapun, nggak ada. Normal, Daerah pedalaman ya kan? pedalaman. Saya dulu sempat itu kampung kan. Saya kan di kota, cuman sering ke kampung. Sering balik. Sering balik kan. Kampungku bagian sini kan, tempatnya baku samping kampung lah, cuman masih keluarga juga karena banyak keluarga nikah sama kampung sini kan. Jadi kalau acara kematian sini kita datang juga karena banyak family di situ Iya. kan. Masuklah kita di situ. Ini acara yang kamu Ini bilang mati. kayak nari-nari itu keliling. Hmm. Dan ada Ada apa kan? itu? Yang mutar. Iya. Kita kan nggak tahu Ngapain apa-apa. Palu. Jadi kalau Balu. yang begitu itu ada salah satu ketua kepalanya lah yang di kayak barugat gitu yang dipakai kelambu. Iya. Ya kan itu yang kayak kepala kampung lah.
kepala Ladat. kepala anu lah, kepala adat lah. Ya. Kebetulan situ nenekku juga di situ kan. Ada berapa orang. Terus masuk kita ini masuk mau nari-nari gitu. Kita nggak tahu apa dari kota. Kita mau cari rokok, minum kan dikasih minum. Iya. Dikasih anggur lah. Iya. Anggur. Anggur. Orang tua. Istimewa sekali tuh. Istimewa. Sama bir, Istimewa. iya. Terus rokok. Siapa yang nggak mau dapat rokok ayo. Iya. Di kampung lagi, dingin lagi di sana. Mau cari gitu aja. Udah itu kita ini pakai anting, saya masih rambut gondrong, pakai anting-anting. Dan itu nggak ada yang model begitu. Gak ada orang di kampung, orang pakai sarung, pakai. Kalau gondrong saja dong. udah Agak dicoba. aneh ya. Di tes lah mau pasti berisi. Apalagi- Oh gitu. Apalagi bagian kampungku masih agak primitif lah. Primitif, Nggak lagi masih Primitif agak sekali. kental lah yang gituan. Masuk saya, wah terus dipanggil pertama, langsung dibuka kelambukan, dan aku panggil dulu, ini kau, apa kamu ini, mau masuk, anda rokok ini nih, dia lagi kan, disapu dulu, masuk dah, di dalam orang begini, ada yang gini, orang mau hantam-hantam ilmu, Iya. Iya. Ritual gitu. kayak itu, orang mau Baku hantam-hantam ilmu, baku coba ilmu. apalagi ada ikat kepala merah atau rumput, udah orang pasukan berani mati tuh yang cari lawan. Kita nggak tahu kita dari kota, Tes ilmu lah di situ. Mereka gitu untuk apa itu? karena itu ada kan yang pamer-pamer juga, kayak dari kampung sini kan. Kalau orang Malu itu semua kampung itu datang, yang ada keluarganya nikah di sini datang semua, kepala kampungnya sini. Aduh kuat gitu lah ya. Kuat. Aduh, ya baku tes anu lah, Gak ada cek ombak ya. Siapa jagonya di sini, siapa jagonya. Gak untuk apa-apa gitu. Tapi tetap ini orang yang di Kelambu udah bakuan semua, tahu semua kok. Ada yang ada yang satu begini, ada yang berteriak langsung tiba-tiba goyang cepat. Kan ada dance-nya yang slow, ada yang biasa kayak dancing gini kan. Badung. Tiba-tiba langsung berubah semua kan. Itu ngeri itu, orang nyanyi aja itu. Bang Arman punya bawaan nggak? Hah? Mana kita dari kota bawaan apa? Nggak ada, kita Mohon nipu saja kita ini. kamu keluar, kamu cari rokok aja di dalam kan, dibagiin rokok orang orang-orang. Kan zaman dulu gitu. Biasanya kalau daerah-daerah itu kan biasanya ada bawaan kasih apa gitu kan. Zaman dulu ya, zaman dulu. Kalau ditipu, saya percaya kebal. Tumbang, tiba-tiba tumbang satu, bang, tumbang kan, Kalah tuh. oh tiba-tiba masih main, orang masih main ini, datanglah satu orang yang dari Kelambu, oh anunya anu ini satu, bangun lagi, tahu sudah yang punyanya kan ini, Serangan ini dari Wih, siapa gitu. iya serangannya ini. Saya bilang, wah di situ pas saya dapat rokok saya keluar, saya bilang gemetar, saya bilang ngeri. Tapi rata-rata itu raja memang itu punya keluarga besar mereka. Iya, iya. Sana memang Keluarga besar. Sama kampung ini pasti. Berarti kalau ketemu dimanapun, kalau sama orang tua raja ada ikatan tersendiri tuh. Wow, paling bagus solidnya. Iya, ada chemistry Iya. kan. Karena kita Solidnya. nggak pernah tahu itu keluarga kita Walaupun atau di bukan. perantauan Kan? solidnya mereka kayak ada cara kematian, itu memang gotong royong kerja mereka. suku-suku di Asli sana loh, itu, iya. suku-suku di sana itu paling aku kalau orang raja pesta kematian, Iya. buat tenda Buat langsung. tenda. Jadi itu solidnya royong. itu, solidnya bagus. Gotong royongnya bagus. Gotong royongnya. Hmm. Kalau di tempat Buat itu kan persatuannya. suku itu kan cuma Baduy aja, Hmm. yang paling lama. Ada Baduy luar, Baduy dalam. Dan sama kayak begitu semuanya. Tidak ada elektronik, tidak ada apapun. Kerjasamanya bagus. Tapi yang paling primitif baru di dalam ya. Baduy dalam, Masih Baduy dia. dalam menurut ceritanya dia Iya. jumlahnya beberapa kepala rumah tangga aja ada di situ, nggak boleh lebih. Hmm. Dan dia ciri khasnya dia pakai baju putih-putih. Kalau yang di Baduy luar dia yang pakai ikat biru. Kepala ya. Dan kalau Baduy dalam kemana-mana dia harus jalan kaki, nggak boleh Iya, naik kendaraan. Nggak boleh naik kendaraan. Nggak Nggak boleh pakai sandal. Nggak boleh jalan kaki kemana-mana. Harus. Itu sama kayak Kajang itu kayaknya. Iya. Dan kalau Iya, orang yang dalam. kita, Iya, Kajang. kalau orang luar manggilnya kan Baduy. Kalau tempat asliku yang di Banten manggilnya orang Rawayan. Rawayan. Padahal kalau di Baduy Rawayan itu jembatan. Jembatan dari akar. Itu namanya Rawayan. Itu dah, mungkin sebenarnya pemerintah harus memperhatikan itu masyarakat yang kayak Iya. begitu, masyarakat adat yang kayak begitu. Masyarakat Harus adat kayak itu. Iya, karena itu sejarah Budaya paling itu, mahal itu. itu. Mahal itu Mahal, budaya betul. itu. Kalau mau kita tahu diri kita kan kita lihat sejarah kita. Iya.
Iya. Suku dari mana, asal dari mana, dan bisa jadilah. Saya Saya tanya nih, suku apa yang terbesar di Indonesia? Jawa. Saya tahu satu suku yang besar di seluruh Indonesia ada dia. Suku apa? Jawa banyak. Minang. Suku apa ya? Suku cadang. Ngejob dia. Operator setan. syukuran. Wah, syukuran juga. Berapa suku kayak di Saya Indonesia? sebenarnya sering ke Toraja dulu itu memang niatku beda. Saya kan sekolah di Makassar. Kau aja kan Makassar ke Jambi. Saya mau ke Toraja itu mau cari baju anti peluru. Ada Sebenarnya waktu sesuatu. muda kan kita gitu. Dulu kan kita di Sama. Iya, dulu kan kita Sama, Bang. dicuci otak Iya. dan kayak begitu tuh. Saya terus terang gitu. Kita hidup di Mau merantau. Makassar, Iya. kalau salah sedikit selesai. Betul, terkenal. Iya kan? Tujah nih, tusuk. Ini pergi ke situ sebenarnya mau sama keluarga lah, adalah sedikit Belajar baju-baju, ilmu itu lah ya. baju-baju anti peluru lah, ya kan maksudnya Bisa gitu. geser hujan lah, ya. Tapi nggak ada yang kasih. Iya. Gak ada yang saya, kasih. saya udah dilihat bilang, kenapa dia bilang nggak cocok kamu? Gak ada garis itu. Kayaknya nggak bisa kamu ini. Kenapa? Tapi dia juga tahu, dia lihat, dia bilang saya nggak mau. Mungkin karena Bang Harman itu bakal keluar kayaknya. Mungkin dia bilang mungkin kamu ini orangnya begini, sudah begini kamu bagus, kamu begini aja. Gak usah. Gak usah kayak yang gitu-gitu. gini-gini. Karena dia juga sebenarnya mereka punya begitu dan mereka juga enggak Turunan memang. bahagia. Iya, dikasih. Tapi memang tetap ada, Penerus memang. tapi tetap ada memang keturunan. Iya, harus ada. Tapi tetap memang ada salah satu dari keturunan yang enggak meneruskan. Iya. Tapi dia lihat, kayaknya kamu ini. Kayaknya ini paling buntu nih ini saya dikasih. Itu termasuk suku cadang. Jadi di Indonesia ada beredar. Ya karena nanti setiap orang akan diuji sama keilmuannya yang dia punya. Iya. Apapun itu. Kita bisa silat ya ketemunya akan orang begitu Hmm. gitu. Kita bisanya apa ya ketemunya akan begitu. Karena setiap orang itu ujiannya sesuai dengan keilmuannya. Karena akan sesuai, akan pantas dengan itu. Makanya orang-orang yang sering kali ribut, berantem, ya karena memang itu yang dia pelajari gitu. Iya. Panas. Iya. Dia percaya diri, dia punya. Percaya diri. Dia Panas punya. Iya. bikin dia coba, benar nggak ini? Iya. Ya kan? Karena selalu begitu. Karena sudah percaya diri punya tuh Kalau orang-orang yang memang nggak mempelajari itu kita lebih cari aman. Ngapain? ngapain? sih? Tahu, saya minta di nenekku apa dia bilang. Kan orang bilang, wah nenekmu itu begini. Oh cerita dulunya dia lah. Pendekar lah. Ya, jagoan lah. Kepala suku lah kan. Jagoan kampung. Nah. Dia bilang, pergi dah saya ke nenekku minta ini. Apa dia bilang, gak usah kau begitu, kau ke gereja saja. Betul toh? Betul. Iya. Kamu ke gereja aja. Sudah selesai itu katanya. Kamu nggak tahu di Makassar, saya sudah artikan kan Makassar ini keras ini kita begini, wah kadang di Di zaman itu tuh. Zaman itu Iya, kan, zaman itu. zaman kita sekolah-sekolah orang masih bebas bawa baju, kita sana ini orang main busur. Tapi emang terkenal Makassar keras-keras banget. Wah, zaman dulu. Wah, asli. Tiap lu orang preman. Jangan bukan zaman dulu sampai sekarang. Nggak ambil pikir itu. Iya. Cari suruh ke gereja. Makanya jadi Kalau ingat ini deh. pembekalan diri lah ya. Terus dia sakit kan. Ada yang bilang, itu nenekmu sudah sakit-sakit itu sudah cari penerusnya kan. Datang saya sudah bawakan. Dia kan enggak ngerokok tembakau. Ya. Siri. Iya. Sama sedikan semua susu apa. Sakit-sakit sudah ini. Ini sudah dia sudah lumpuh. Tanda-tanda lah. Kan. Pak Kusman sudah berfungsi. Tiba-tiba hilang pagi-pagi. Dia sudah di kali. Naik jalan sendiri. Padahal lumpuh. Lumpuh. Terus berapa minggunya tuh sakit dia. Sudah nenekku nih kayak berapa kali saya tidur sama-sama. Saya berharap dikasih nih. Berharap sudah saya dulu begitu waktu muda ingin cari begitu. Ternyata Serang aja. Tuh. Terus tiba-tiba saya mau ke Kalimantan. Itu juga saya bilang saya mau nih merantau. Ada kayak diisi apa kayak titip-titip apa gitu kan. ada di Kalimantan baru berapa hari baru Meninggal. seminggu kayaknya meninggal balik lagi memang bukan rezekiku kayaknya. Kalau meninggal harus balik tuh bang. Hah? Harus balik. Kalau meninggal nih Iya apa dikumpul gitu. keluarga semua kan Harus ngumpul ya. Iya, ngumpul. Semua perantau harus datang.
Wah, nenek. Wah, Tapi Toraja keren. Serius yang satu-satu ke sana. Iya. Penasaran juga saya tuh. Alamnya, beda memang suku itu beda itu mas bilang kayaknya tengah-tengahnya Indonesia itu pedalamannya keren sekali. Sawah-sawahnya, wah. kayak betul eksotis ya. Indonesia. Udara enak. Tapi banyak kali yang menyesali ya kejadian yang Iya, Asli. pasti itu. Pasti. Karena kan segitu banyaknya cerita ikonik dengan budaya, kebiasaan. Lestarinya kan harus dilestarikan sebenarnya. Harus Terlepas dari apapun sengketanya. sudah Iya, sebenarnya. Itu. Iya. Maunya pemerintah memang harus perhatikan yang kayak begitu. Masalah Iya, peninggalan itu yang dah. sangat berharga sebenarnya sekali. Indonesia itu budaya-budaya semua itu dah Indonesia. Hmm. Kalau tidak dilestarikan budayanya, Budaya. Nah, Indonesia terkenal kan bahasa. dan budayanya. budaya yuk. Terus Itu datang dah- mau lihat budaya Itu dah ciri Indonesia. khasnya Indonesia. Dengan budaya-budayanya yang berbeda-beda. Itu Termasuk makanya memang iya betul kok. lumayan kan turis yang datang di Toraja. Banyak. Mau lihat apa di sana? Semua Lihat ada. budayanya. Budaya. Itu kan hal yang unik itu. Nggak ada kamu dapat di tempat lain kok. Iya. Maksudnya destinasi yang berbeda. di dunia nggak akan kamu dapat yang kayak gitu. Orang turis yang datang dari jauh mau datang lihat budayanya. Iya, foto sama itu yang diawetin. Iya. Kunjungi kuburannya. Naik kuburan cuy jadi pariwisata di sana. Makanya saya tanya tuh, saya bilang, berarti orang ini pernah hidup? Iya, pernah hidup kata dia. Diawetkan begitu kan agak lain ya. Benar. Dan itu juga ngebuktiin bahwa asumsi ya bahwa orang yang sudah meninggal ya bentuknya begini. Dan tidak gitu. bau lagi. Iya itu. Bayangkan dipindah caranya dari gimana sana. caranya. Pokoknya dipindah. Itu Dia kamu ke rumahnya itu ke nongkolannya nggak bau. Tapi kalau ke kebunnya bau. nggak pakai formalin itu. Ada kayak Ada di yang balsem. pakai formalin, ada yang di balsem. Iya. Tapi yang awet-awet sampai sekarang itu enggak pakai Di memang balsem. Nggak tahu balsem ceritanya begitu. Jadi ceritanya begitu. Orang tuanya dari dulu bikin mumi juga. Tapi kalau aku pribadi masih trauma masih Memang masuk rumah orang tua aja. budaya zaman Harus tanya dulu dulu. pintu yang Gimana? mana. Tahu kan bangkai manusia itu. Iya. Baunya minta ampun. Ini masih Makanya. ada kulit rambut kan. Sampai Isi kering perut gitu. apa semua. Semua masih awet. Tapi di Toraja tidak ada baunya, serius. Nggak ada. Itu Ayo. pertanyaan yang paling besar di kepala saya. Itu nggak bau dia. Itu dah tidak ada. Hebat. Saya lihat betul itu waktu neneknya Udet yang masuk di dalam. Nggak Ada. Nggak ada. Tidak ada baunya. Ah, maksudnya ada bentuknya itu. Masih ada. Tapi Nggak ada. Bayarnya di Saran situ. kalau ke sana bang, tanya pintu yang mana. Oh, Kasih gitu. pasti dulu. Kamar mandi yang mana? Kasih pasti Takut dulu. salah masuk. Takut salah masuk. Jam scare. Tapi Kayaknya memang- kalau gue salah masuk terus ngeliat itu pingsan gue. Yakin positif pingsan nih. Aku nggak makan sampai malam. Sok itu ngeliatnya. Aku nggak makan sampai malam. Itu saking uniknya itu. bisa bilang Unik betul itu. unik memang. Kita Hebat, ini punya hebat. budaya unik Sampai kok. orang mau dikasih kayak, nggak tahu apa, kayak kemana dikasih apa istilahnya gitu. Apa? Orang yang mau dikasih pindah lagi kuburannya diangkat kembali orangnya itu. Mana nenek? Nah itu nggak tahu. Maksudnya gimana tuh? Yang sudah mati kan sudah lama. Dikubur? Ya diganti lagi bajunya. Oh iya, iya, iya. Nggak tahu apa lagi namanya itu. Mana nenek? Jadi terus dirawat lah ya. Dulu dikasih jalan. Dulu kalau dia meninggal di kampung lain, dulu jalan sendiri pulang. Cuman jeleknya itu setiap udah lewat itu biasanya panen gagal. Oh kayak sial Ceritanya, gitu. iya. Jalan, mayat jalan. Historinya Tapi nggak tahu historinya diiringin. kayak begitu. Diringi. Jalan dia. Jalan. Makanya orang bilang Walking Dead. Itu kan ada film Walking Ada Dead yang Walking itu. Dead kan yang paling film zombie itu. Ngeri. Walking Dead. Bisa jadi inspirasinya dari situ ya. Ada lagi ada deh bang. Setelah meninggal, kemarin kan kebetulan ada temannya Bang Ipar meninggal, tuh teman akrabnya. Setelah dimasukkan dalam peti, itu apa yang dibawa pakai peti ya terus Oh digoyang-goyang gitu. iya tuh anunya memang di Di apa kan namanya? Digoyang-goyang. Boleh apa? Oh iya digini-gini. Ya kita kenapa Oh, gini? sampai pinggir jurang. Iya. Itu pun kaki itu dibawa baku sikat-sikat. Iya. Iya, dia, udah keteriak rame-rame gitu. Iya. Dan itu selesai penguburan ada acara namanya apa kira dia mau hantam betis itu. Semba. Masih orang perempuan sama perempuan. Pak mau hantam. Ngapain? Nggak tahu. Tapi ada bagus. Pasang kaki begini. Iya. Bah! Dihantam. Wah. Tapi bang, Ini yang kering saya ketemu ada yang kering. ada bagusnya loh bang. Jadi maksudnya keluarga yang ditinggal itu jadi merasa Nggak sedih ya? Iya, merasa bahagia. Dia kayak menurut aku pribadi nih orang jadi kayak meninggal. Bali juga begitu. Pas mau ngaben ada jenazah di petinya digoyang-goyang. Iya, Kayak gitu juga. Tapi pas mau dikasih masuk dalam peti, semua orang menangis. nangis. Hmm. Diangkat ada yang di tebing, terus naiknya ke tebing tingginya itu.
Iya, itu pakai bambu aja tuh bener-bener. gini orang Kayaknya kaya orang- itu di Iya, orang-orang cabangnya kaya. orang yang gini tuh dinaikin itu kan gila. Bisa sampai dibikinkan patungnya mirip betul. bikin patung. Artinya berarti penghormatan sama orang yang Iya, sudah penghormatan meninggal terakhir pun katanya, iya. memang Itu, harus spesial. Ya, katanya spesial. katanya sih filosofinya walaupun jiwanya atau soulnya sudah pergi, tapi itu yang badan kasarnya yang temani dia di bumi. Jadi orang masih hargai, jadi mereka masih rawat. Kebayang kalau orang-orang petinggi ya, kepala suku Iya. atau raja-rajanya, bagaimana caranya tuh? Banyak sih. Itu berlaku untuk semua Bang Ramani, bukan hanya karena dia Enggak. punya Tergantung dari ekonomi juga. ekonomi dan Dan banyak orang bilang, status kastanya. banyak orang bilang itu orang tua raja saya kayak begitu, mereka semua miskin. Tidak, orang masih stabil, masih bisa makan Mereka enak. kayak akrab sama Iya. alam. Karena sama sesuai Iya. dan dia paham kan. terus baik. Seandainya bilang mau kayak begitu, pasti adatnya sudah dihilangkan yang kayak begitu. Iya. Sampai sekarang masih ada bertahan, itu sudah ratusan tahun yang lalu. Kalau bayi itu bayi yang baru berapa umur yang belum sampai berapa tahun ya masukin di pohon. Di pohon, Ceritanya dia nanti grow sama itu. pohon. Oh, Tapi kayaknya dari itu yang- filosofinya juga kadang bulan nanti gitu ya. iya Iya. tumbuh dia Tumbuh sama- kayak Jadi kita nyatu tahu filosofinya kayak iya nyatu sama alam. alam dia Hmm. grow sama anunya kan. Pernah ngeliat film Avatar nggak? Avatar. Yang Avatar Avatar yang biru, Iya, yang, iya. yang Ah, AI juga kan kayak gitu. Itu kan kayak gitu, dia meyakini bahwa satu pohon itu mengandung nyawa-nyawa semua orang yang gitu kan. banyak Iya, yang mau dihancurin itu Hmm. kan. Kayaknya semua sejarah itu bisa dikait-kaitin ya, Mungkin karena kan ya. riset kan orang. iya orang ngeriset pasti ya. Semua detailnya unik sih, karena banyak hal juga ya. Tanah Toraja itu terkenal, yang paling ikonik kayak itulah prosesi pemakamannya, Pemakaman memang. emang keren. Bahkan dia digali dulu, yang digali kan bukan tanah itu, Batu. Dipahat. batu. Dan itu sudah bayangkan. dipesan 1 tahun yang lalu. Lah iya. Jadi Nggak tahu berapa lama. masuknya itu pintunya segini aja. Hmm. Tutupnya aja udah mahal, banyak orang yang nyuri tutupnya itu. Mahalnya Tutupnya tuh apa bentuknya? Batu. Batu Kayak- juga. Iya. Jadi ada yang kayu juga, ada yang kayu. Nah dulu kan orang Jadi dulu tuh dalamnya meninggal. itu masuk gitu. Hmm. Itu dalamnya Hmm. kayak kamar. Makanya nggak tahu saya dengar juga masalah banyak pencurian di sana tuh. Banyak Hmm. pencurian. Yang orang tutupnya. dulu kan meninggal itu mereka pakai emas apa yang mereka pakai Diwarisi itu dikasih ditaruh masuk di ke situ. dalam Masuk situ. semua. Diikut di bawah. Iya, Curinya tuh orang situ juga. banyak Ya. orang luar. banyak nggak tahu. Sampai Tanah Kerbau kan juga banyak yang curi. Udah mentok kan Iya. itu maling. Banyak yang curi itu Tanah Kerbau. Sempat masuk Tapi yang berita juga. mencuri juga orang-orang tingkat tinggi. Mungkin orang berilmu. Pokoknya kalau didapat selesai. Kayaknya juga yang nyuri kalau ketemu setan-setan mencuek aja ya. Kayak gitu-gitu. Udah kebal itu. Kayaknya setan nggak terlalu dianu sana. Nggak terlalu orang takut. Setan gak ada harganya di sana. Soalnya orang santai aja jalan. Iya. Cuma dia bilang, oh di situ tempat keramat. Masalah tempat Saya dulu tahu kamu ditunjukin tempat bertapa. Tempat Ada yang- semedi. Iya, tempat semedi. Kalau kau mau itu di situ ada bertemu 3 sungai situ kan. Hmm. Di situ nanti ada kayak lipan yang kayak tikar besarnya kan. Nggak usah kamu anu. Di situ di pohon bambu ada orang-orang kecil nanti. Wah, sebelah ada. Kan, wah, waktu muda kan kita pinginnya. iya kan mungkin dulu masih Dulu. itu Aluk Todolo tuh Iya, masih percaya. masih percaya. Iya, dan Iya. itu diyakini. Sebenarnya hal seperti itu bisa terjadi karena ada keyakinan setiap orang. Daya Jadi yakini, asumsi, jadi pemahaman Nah. muncul di visualnya setiap orang. Semua akhirnya mengakui itu, ya jadi balik lagi. Kulturnya kan budaya tuh. Makanya sayang itu. Mungkin karena mereka dekat sama alam mungkin ya. Bisa jadi. Udah berbaur sama alam. Karena sama mungkin leluhur. tatanan wilayahnya juga keren-keren ya lokasinya. Dan mereka pun bilang di situ ada Masuk yang keren betul. Di situ Asli. ada ratunya. Bingung-bingung juga saya enggak. Itu gue ingat kita pergi tempatnya Udet. Dia bilang di mana? Cak dekat nih. Yang ada lampu. Berapa itu bukit kita lewatin yang mobil. Jauh dia minta ampun. Dekatnya orang sana. Sama jalan bang. Dekatnya orang sana. Dekat orang sana. Oh. Wah, tapi keren sekali tempatnya juga. Keren. Waktu meninggal mamanya itu Udet. Ke sana, wah keren. Jauh itu kampungnya. Wah, Bukit. astaga. Bukit di atas Bukit. ya. Berapa bukit lewat? Jalanan itu. Wih, Tapi batu-batu keren kali. sekali. Waktu sepi kan ada Jolawa. Oh, yang itu yang tuh ada lawas tidak ada. Tempat kuburannya itu kerennya.
Itu sawah, keren sekali disusun. Keren. Udah Asli, kayak di Bali ya, yang apa itu? Seri. Yang iya, Hmm. sering keren di sana. modelnya. Asli. Ada di sana tempat Dan wisata setiap wilayah yang masuk Kabupaten Toraja secara desainnya seperti itu. iya. Memang sudah kayak Semua. begitu, ya. Berarti kan ada satu pakem yang bawa desainnya susunannya harus begini gitu kan dari dulunya mungkin Iya. kan pengaturannya. Makanya nggak bakal beda jauh kan, susunannya rapi-rapi, Kayaknya alamnya sih. masih asri kan gitu. Itu juga yang saya bingung, ha. Kok Kok bisa yang sama? dulu bisa agak mirip-mirip sih. Hmm. Iya. Tatanan sawahnya, Tatanan sawahnya. cara anunya, Iya. hidupnya. Lokasi rumahnya, Hmm. penempatannya, bahkan dia harus menghadap kemana, kayaknya Hmm. semua ditata. Orang dulu kan fanatik juga tuh. Iya, dia nggak boleh menghadap Iya. matahari lah, ngadep Iya. ini kan mereka punya hitung-hitungan Hmm. tersendiri. Ada hitungannya. Apalagi kalau Toraja kayaknya ngebikin bangunannya aja harus ada Sama kayak ritual-ritual kan. ukirannya kan itu harus. Iya. Yang filosofinya tinggi. Ukirannya. Orang zaman Hmm. dulu. ya. Mereka dulu itu enggak terlalu kalau tulisan enggak terlalu, dia lebih ke ukiran gambar. Iya, jadi kayak relief lah. Relief, Kayak simbol. relief, iya. Jadi kayak di rumah Toraja tuh jarang tulisan. Jadi kayak simbol ini matahari menghadap begini, Iya. ini Ayam. ini binatang apa begini. Jadi kayak gitu. Termasuk tua memang peradabannya. Yang batu lingga-lingga Iya, itu iya. yang Pernah saya ke sana. tempat kayak orang kemudian Jadi kalau di luar yang ada batu stone apa tuh yang berdiri? Iya, itu itu dah. itu dah. Tertua juga itu. Pernah saya ke sana. Keren sekali. Iya, Asli batu keren. itu dari Batu. zaman batu sampai orang yang dia disusun begini Nah. kan. orang buat, saya bayangin ya, kalau orang buat makam itu di tebing-tebing. Ini saya lihat kayak pernah saya nonton film Indian ini di Amerika, yang natif Amerika kan. Ini mirip kuburannya di tebing-tebing, di lubang. Wih, kok baku konek-konek semua ini kayak gini ya. Dan alasannya kenapa dikuburin di tebing dan itu yang jadi perlu dikupas tuh Ah. sebenarnya. Ada tahu sih yang saya dengar itu yang keturunan Jelas bangsawan. ada alasannya dan itu sudah Iya. Itu keturunan bangsawan katanya itu. Kan ngeri tuh. Udah tahu yang saya lihat di YouTube apa tuh? Apa mungkin menafsirkan bahwa dia ditaruh di atas orang-orang yang masih hidup secara penghormatan atau apapun filosofinya? Dan itu bisa jadi juga kan, karena itu kan satu hal yang rumit gitu. Iya. Butuh bertahun-tahun. Cara prosesinya naikinnya juga buset. Banyak. Saya baca-baca banyak tentang sejarah-sejarahnya bagaimana. Berarti kalau suatu saat lu meninggal juga kayak begitu? Harusnya. Dikuburin begitu juga. Kalau saya di kampung iya. kalau pengerjaan lubang itu agak sedikit lama, gimana tuh Bang Arman? Kalau mau dikuburin berarti kan dia sudah disiapin memang dari Iya, sudah direkus itu memang. dari nenek Begitu. udah disiapin, emang Sudah sudah siapin. disiapin ruangan. Udah ada ditaruh Udah, dulu. sudah dipersiapin dah. Nanti Iya, di iya. kalau meninggal di sini. Kalau meninggal udah lubangku yang itu ya. Iya. Sudah iya memang. Bang Arman udah siapin belum lubang? Kayak gini ya. Enggak, kalau dia nyarinya Gunung Sari nanti itu bukan gunung itu. Dan almarhum bapak saya kan meninggal kemarin. Itu bentrok. Kan saya tinggal di Sulawesi Tenggara kan. Iya. Di Sulawesi Tenggara lah. Toraja Sulawesi Selatan. Terus anak-anaknya semua ini bapakku yang kayak kita lah semua di Sulawesi Tenggara. Terus saudaranya semua minta kan mau ditaruh itu kan di Toraja. Ini keluargaku semua anak-anaknya sama ibuku bilang Gak setuju. nggak setuju, ngapain di sana sampai merawat kan, mendingan di sini. Tapi keluarga di sana bilang wah bau sini gini. Akhirnya diadakan dua di sana di Dua pemakaman. dua pengembangan kan, di sana diupacarain, di sana juga upacarain, tapi tetap di Pemala karena kita Makamnya tetap di Pemala. tapi di sana dibuatin kayak boneka kayak apanya lah, Patung, Bentuknya. ya. terus itu dikasih masuk di tebing. Berarti harus tetap ada juga di Tetap Walaupun Jadi, bukan jasad iya. aslinya. Tetap ada. Aneh orang sempat anu lah keluarga karena maunya di sini ini balik ini punya ini. Tapi kalau Mike kan dibakar. Iya kan Mike? Rencana direbus. Lu kan tetap dibakar Mike. Kalau di Medan itu- dia Mike, gimana proses pemakamannya di sana? dikubur dia. Batak lebih ngeri ya. Kalau di Medan tergantung ya. Kan kebetulan mamaku agama Sikh, papa Buddha.
Kalau sick itu dibakar. Iya. Dibakar. Nah, kalau di keluarga papa di Chinese itu ada 2 versi. Di saat kematiannya tidak wajar atau kematian muda, contoh kecelakaan atau apa, itu biasa dibakar. Yang bukan Nggak karena wajar. sakit atau bukan apa Ya, gitu. tapi kalau kematiannya karena udah usia tua atau tadi sakit, itu tuh dikubur. Dikubur seperti biasa, Seperti biasa. pakai peti gitu. Betul-betul. Kalau di Buddha sendiri, itu mereka dibakar. Iya. Karena pemahaman India zaman dulu, India kuno. Hindu juga dibakar kan? Itu dibakar. Dikembalikan lagi ke alam, dihanyutkan setelah abu-abunya. Iya. Sebenarnya orang dulu kuncinya ke alam ya. Iya. Tapi sebenarnya kalau memang dibakar tuh jadi hemat tanah buat kuburan sih sebenarnya. Sebenarnya. Iya kan? Benar. Kalau semua tanah kuburan ini disatukan seluruh Indonesia kayaknya berapa luas tuh? Kayaknya filosofinya kenapa kita ditaruh di tebing batu, Ya, kita menghargai tanah itu yang bikin makan kita, makanya dia ditaruh di Bisa atas supaya jadi. tidak mencemari. iya. Atau bentuk penghormatan ditaruh di tempat paling tinggi. Iya. Kan itu jadi asumsi-asumsi yang memang ahli sejarah yang bisa ngejelasin itu. Tapi Kita kita, ini sejarah. iya, kita kan hanya sekedar tahu dan sekedar informasi yang Ya udah. terbatas. Makanya Iya. informasi itu tidak jadiin referensi bahwa apa yang kita katakan ini jadi satu hal yang perlu kalian yakini, enggak gitu loh. Kita hanya sekedar ngobrol Saya santai pernah gimana dengar kayak gitu. itu. Itu aja the best ya. Pokoknya suatu saat kita atur trip ke sana kayaknya. Iya. Harus dong, harus. Iya. Harus ke sana. Kita buat Nanti kapan-kapan Yong, ke Toraja. kita ke sana jalan-jalan. Agak siapin mental sih sebenarnya yang paling pertama. Siapin mental dan fisik. Berarti kalau mistis di sana itu kayak memang udah dunianya memang Udah mistis biasa ya. orang. Mungkin lain. kayaknya sudah jadi makanan sehari-hari kali ya. Iya. Kayaknya mirip di Bali sih kalau mistis-mistis kayak udah apa? Biasa mereka kayak Mungkin mereka. mistis di sana itu di saat ada perempuan pakai rok ini jalan itu bukan setan ya. Tapi memang kayaknya di sana juga harus nggak sembarangan juga hidupnya. Nggak Kalau semaunya sendiri lah ibaratnya. kotanya sih udah cuman yang di pelosok-pelosoknya ini yang masih agak Oke. banyak aturan lah. Ada aturan adat. Kamu kelahi kalau orang kalau kelahi pas orang kematian kena hukum adat, Bayar. bayar janda kerbau, kamu bagus kok dia bilang 5, yang kerbau bilang kerbau teh dong mau selesai. 2M. Minta Kali. 10. Mati. 20M. Iya, dan kerbau itu baru saya lihat tadi siang tuh saya searching. Baru itu seumur-umur saya ngeliat kerbau bentuk begitu. Kalau keturunan Bang Arman misalkan gini, apa namanya orang Toraja ketemu jodohnya tuh di luar yang bukan orang situ. Itu gimana tuh kalau ke sana berarti dia Ada pernikahan lintas suku nggak? Pernah nggak? harus sama orang-orang di sana atau bagaimana? Enggak sih, bebas sih kalau di sana, bebas Kalau pernikahannya pernikahan. sama Nggak siapapun. seperti misalkan ada beberapa kota di Indonesia ada marga atau ada pamangkas segala macam. Di saat dia menikah dan dia harus ninggalin itu gitu loh, ngerti nggak? Ninggalin kesukuannya. Nah, ninggalin kesukuannya misalkan itu ada atau memang Enggak, bebas ke sana. Tetap melekat. Kayak ada kejadian ini kayak nenekku kan, nenek saya. Dia ini pas meninggal, tiba-tiba datang anaknya dari kampung lain. Bilang, ini bapak saya. Ini bapak saya. Ternyata pernah di kampung sana nikah. Nggak tahu. Iya, orang-orang dulu kan gitu, sukanya begini, wah kemana-mana. Iya, banyak ya kan? istri, nggak ada yang tahu. Tiba-tiba datang, belum ngaku. Berarti Saya ini tetap anaknya. ya. Kenapa tetap saya... melekat ya, Ya. itu tetap ya. Dan semua anak-anaknya yang bagian kampung situ nggak tahu. Kalau itu dia tanya keluarganya. ini, ibunya ini, langsung udah sumbang semua. Ini mau bagus, tapi orang berada juga. Orang kaya Ngapain juga. dia mau gitu-gituin kan? Nih. Gini, pokoknya diarahkan ini bapakku nih. Kaget, kakak. Yang di tahu nggak yang bilang ada keluarga di Karena nggak ada yang di tahu. Batak juga ada yang saudaranya nenek saya yang dibawa lari waktu buat zaman Belanda lah. Karena orang-orang zaman dulu itu anaknya banyak-banyak juga bang. Banyak, istrinya banyak. Banyak. Anaknya banyak. Ada yang 12, 15 coba bayangkan. Belum ada YouTube dulu. Iya. Banyak kabeh. Jangankan anaknya, istrinya aja berapa. Iya. Pergi kampung sini nikah.
Ada orang-orang juga tuh yang saya dengar seringkali istrinya banyak banget tuh. Wah, temen. Gila. Itu salah satu salah satu budaya yang nggak bisa dilestarikan itu. Harusnya punya istri banyak tuh. Ini boleh kalau ya. saya cerita ini saudaranya nenekku ini kayak halu. Dia tentara zaman dahulu. Nenek nih, Ini yang ketahuan istrinya 24. Yang nggak tahu yang nggak ketahuan. kakek kali bukan nenek. Kakek. Kan kita di sana. Ya, kalau dulu ya. Kalau dulu kayak itu bahasanya Sasa, iya lah. Iya. Kalau di sana kakek. Ya. Dia memang tentara memang. Istrinya 24. Mana 24. Kampung sini nikah, kampung situ nih. Tentara. Tugas sini. Oh, Dan ketahuan di kampung itu. Sampai dibikinkan jembatan itu di kampung di dia. 24 orang. Saudaranya kakek. Sudah lama? Saudaranya kakek. Iya. Cut, Cut. itu aja. Sudah. Sudah dah. Kau sudah sering kau pulang ke kampungmu? Kemarin saya pulang. Waktu Lebaran. Ibu Dadang. Tapi kau kenal semua keluarga kamu di sana? Iya. Soalnya ini orang Toraja hilang juga. Jarang dulu saya pulang. Tapi 20. masih suku Toraja juga, Pak? Iya. Dari mama, bapak? Dua-dua. Oh. Tapi bapak kan besar di Palopo tuh. Dua-dua. Banyak dia Toraja itu sudah bergabung sana. Kalau dibilang toleransi sana kan Sudah banyak campuran. Muslim campur. Ya. Soalnya saya keluarganya Muslim. Ada Muslim juga kan? Itu yang keren. Tapi sana Ya. iya toleransi keren sana kalau toleransi. Semua ras ada. Oke, bisa di Bayangin kakek yang dari ibuku ini yang bangun masjid. Saudaranya pendeta. Kan dulu waktu merdeka orang disuruh milih kan. Mereka juga bingung. Sana baku bantu, Bu. Kalau bikin datang kampungnya mamaku itu, baku bantu-bantu kalau orang bikin kayak rumah ibadah tuh, bantu bikin gereja, masjid. Tetap bantu. Iya. Tetap. Gotong royong. Wah, keren toleransi. Sama kayak di Kupang begitu. Kalau di Kupang, kalau sholat Id yang jagain orang dari gereja, remaja gereja. Kalau dia pas misa, pas apa, yang dari masjid yang jagain. Kayak gitu. Kupang gitu. Iya, Kupang. Itu bilang itu susahnya sana kayak ada provokator begini-begini karena emang saking keluarga sama. Orang kakekku yang satu yang bangun masjid semua pondasi muslim ini Iya, kakekku iya. yang satu Ya kalau bicara toleransi, mereka lebih dulu tahu ya. itu mereka lebih Kalau toleransi memang di Toraja, Pak. makanya saya bilang, wah keluarga aku di sana nih gabung. Makanya dibilang Bahkan di mana Keluarga tuh dari yang bapakku tapi. ada Bukit Perdamaian, daerah mana tuh? Manado ya. Yang di situ ada masjid, wihara, semua agama ada di situ. Oh, nggak tahu di mana itu. Itu Bukit Perdamaian. Itu di daerah Manado. Atau di mana ya? Nggak tahu tuh kalau. Jadi di semua tempat ibadah ada di situ. Di satu bukit itu. dulu keren, nggak ada agama, nggak ada persoalan. Iya, orang biasa aja kok. Kalau di Toraja tuh ada pesta kematian, kan adatnya kan potong babi. Jadi sudah ditahu yang Muslim yang mana dipisahin. Mereka dibawakan ayam, Oh iya. sapi, Lauk yang lain. atau kerbau. Yang Tapi masak baru juga bisa. Muslim yang masak. Iya, yang bahasa Muslim. Jadi orang nggak ada yang dibilang kayak ini bekas ini. Nggak ada asli orang. Kok Cara pemotongannya sesuai Iya. keyakinannya. harus dipotong gaya keyakinannya yang potong Muslim. Dan itu lestari sampai sekarang. Lestari kalau di kampung-kampung sih Masih. yang parah ini di kota-kota kayak ya. Ya karena seringkali orang menggunakan agama untuk urusan dunia. Saya bilang, Makanya kepentingannya selalu di situ. indahnya kalau di sana itu. tapi ada nggak dilestarikan kayak istri 24 bisa lestari sekarang. Ini setahu saya juga diceritain. Saya diceritain. Kalau dulu mungkin keren, kalau sekarang lebih ke bunuh diri kali. Dia kan tentara memang di mana 24. tugas di situ. Dan memang dia emang kepala batu dia. Komandannya aja dikasih dia. Berarti termasuk yang ikut perang kemerdekaan juga kali. Ya, tutuplah. Oke, thank you buat semua. Sebelum matahari meninggi, kami sudah siapkan kopi, menantikan
ketika kita